Kenapa ya? Gue tuh powerless banget. Powerless maksudnya gimana? Iya, gue tuh kalau udah ngomong, nggak di rumah, nggak di kantor, nggak sama anak-anak dan pasangan, nggak sama teman-teman di kantor bawahan dan atasan, kayaknya gue tuh nggak punya pengaruh banget di depan mereka. Oh wow, gue impactless bro. Impactless dan on day ya. Ya nggak ada impactnya. Oke, bisa banyak sebabnya kenapa kita jadi nggak punya pengaruh. Tapi bisa jadi yang terbesar adalah kita ada di depan mereka, tapi kita belum hadir untuk mereka. Emang apa bedanya ada sama hadir? Kan sama-sama ada wujud gue di depan mereka. Wujud Anda ada di depan mereka. Itu baru ada, belum hadir. Kita ada di depan mereka, tapi pikiran kita masih terbagi-bagi dengan bukan yang mereka bicarakan. It means itu baru sekedar ada, belum hadir. Anda ada di depan anak Anda, tapi sambil anak Anda ngajak ngobrol, Papa, ini gimana sih nih roket yang lagi dibuat ini, kenapa bisa melesatnya kayak gitu ya? Terus roketnya itu kapan ngelepasin pesawat ulang-aliknya ya? Ya kalau roketnya udah habis, sambil kita main handphone. Sambil kita ngejawab WA di kantor kita. Kita ada di depan anak kita, tapi kita nggak hadir untuk mereka. Ngomong sama tim kantor, giliran kita ngomong, kita pengen didengerin banget, tetapi giliran mereka nge-feedback, giliran mereka ngasih inputan, giliran mereka ngebales apa yang kita omongin, kita sambil ngelihat laptop, kita sambil ngelihat handphone, kita sambil nggak fokus karena pikiran kita tuh kemana-mana gitu. Atau kita seakan-akan fokus dari apa yang diomongin, kayak ngedengerin, padahal yang kita dengerin cuma lintasan-lintasan kepala kita yang ribut mempersepsi apa yang diomongin. Itu juga baru ada, belum hadir. Hadir itu gimana maksudnya? Hadir itu berarti kita fokus, kita perhatian. Hati yang kita punya, kita berikan hanya untuk dia. Sama anak-anak, kita ngobrol sama dia, benar-benar off semuanya, kecuali apa yang disampaikan sama dia. Sama teman-teman di kantor, apa yang dia omongin benar-benar kita resapi tanpa persepsi apa-apa dulu di benak kita dengerin dulu sampai habis. Setelah itu tukeran bicaranya. Masa sih dari yang kayak begitu bisa menghasilkan kekuatan? Teman-teman, ada buku yang namanya Charisma Myth, Olivia Fox Cabane. Dia menuliskan, hadir kita itu menghasilkan hangat, menghasilkan warmth. Kalau udah hangat, kayak sahabat aja, bayangin sahabat. Sahabat itu kan kalau udah ngobrol, bahkan yang konyol sekalipun sama sahabatnya diiyain. Gila ya si Deddy Siregar itu, koplak banget dia tuh. Oh beneran tuh koplak banget. Iya kan? Diiyain. Yang receh-receh pun nggak dianggap receh, dianggap sesuatu yang gede dan didukung. Nggak harus kayak gitu juga kalau pembicaraannya formal, tetapi ketika kita dekat dengan mereka, bukan cuma ada, hadir, kita tuh menciptakan kehangatan untuk mereka. Anak-anak makin lama makin dewasa, makin banyak temennya, makin pengen keluar dari rumah kita. Tapi kalau dia tahu bahwa di rumahnya ada kehangatan, dia nggak akan pergi kemana-mana. Dia akan balik lagi ke rumahnya, meskipun dia udah merantau jauh. Sama seperti Anda bukan? Merindukan rumah Anda di kampung, merindukan rumah Anda di kampung halaman. Kenapa? Karena ibu Anda, ayah Anda, orang tua kita selalu hadir buat kita. Even though ayah kita galak, ibu kita kolot, tapi kalau giliran udah ngomong sama kita, hadir, nggak ke distract apa-apa. Makin kesini distraction makin besar. Di TV ada sinetron Ikatan Cinta, di handphone, di gadget kita bisa download Netflix, ada film Korea, WA kita nggak pernah beres, Instagram selalu bermunculan, Twitter selalu ribut, YouTube rame-rame semua isinya. Guys, seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang cuma ada, tapi nggak pernah hadir. Suatu saat dia bakalan tinggal di rumah, tapi rumah itu bukan tempat kembali. Rumah itu hanya sebagai tempat tinggal yang suatu saat akan dia tinggalkan. Ayo, jadi orang-orang yang lebih powerful, baik itu di rumah maupun di kantor. Dengan apa? Senantiasa hadir.
Hadir memunculkan kehangatan, dan kehangatan memunculkan power. Kalau kita udah hangat dengan siapapun, omongan kita akan didengerin. Bukan cuma didengerin, tapi juga dilakuin. Selamat berlatih menghadirkan diri Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda bisa menikmati momen Anda, sehingga Anda bakalan punya hidup yang jauh lebih monumental. Thank you.